Baik, untuk langkah pertama dalam proses pengecoran yaitu pembuatan desain. Pembuatan desain pada kali ini menggunakan aplikasi Fusion. Ini adalah bentuk bagian dari bagian belakang dan ini adalah bagian depannya. Kemudian setelah melakukan desain dengan aplikasi Fusion, lalu selanjutnya melakukan convert ke file untuk dimasukkan ke 3D print. Setelah melakukan setting pada mesin 3D print, melakukan print 3D print dengan bahan filamen. Durasi untuk mencetak bagian yaitu 3 jam. Kemudian langkah selanjutnya penggosokan dari papan untuk pola. Kemudian setelah melakukan penggosokan, lakukan pengukuran antara bagian atas dan bagian bawah sejajar atau simetris. Setelah melakukan garis, kemudian dipaskan, lalu diberikan perekat atau lem. Berikut adalah barang-barang dari hasil papan dan pola yang sudah ditempel. Langkah berikutnya setelah pola dan papan sama, melakukan pendempulan. Kemudian setelah dilakukan pendempulan, dilakukan penghalusan kembali. Dan pada proses pendempulan dilakukan hanya tipis, tidak terlalu tebal. Setelah melakukan pendempulan, langkah selanjutnya adalah pemotongan bagian ujung kanan dan kiri sebagai tempat dari rangka cetakan pasir tersebut. Setelah melakukan pemotongan dan melakukan penghalusan kembali, langkah selanjutnya adalah pengecekan dari pola dan papan itu. Untuk catnya hanya tipis supaya tidak terlalu kasar dan berwarna. Nah, untuk proses kali ini adalah pembuatan cetakan. Pembuatan cetakan ini menggunakan pasir dengan metode ditambahkan air sedikit, kemudian diaduk sampai tanah atau pasir agak sedikit padat menggumpal. Setelah pasir sudah dinyatakan cukup kadar airnya, langkah selanjutnya adalah pengayakan pasir supaya pasir menjadi lebih halus. Nah, ini adalah proses pembedakan dari pola ke rangka cetakan supaya pasir tidak menempel atau lebih mudah untuk diangkat dari pola. Setelah dilakukan pembedakan, pasir yang tadi sudah diayakan, dilakukan pengayakan kembali ke dalam cetakan pasir.
pasir cukup banyak, dilakukan proses penekanan atau pemadatan pasir ke dalam cetakan tersebut menggunakan alat bantuan kayu dan ditambahkan pasir kembali supaya cetakan menjadi lebih padat dan bagian dari pola itu terbentuk dengan tepat. Setelah dilakukan pemadatan, kemudian cetakan dibalik untuk mengisi bagian sisi satunya. Dengan langkah yang sama, dia dilakukan pembedakan terlebih dahulu agar pasir tidak menempel pada pola. Kemudian dilakukan pengayakan kembali dan dipasang pipa untuk saluran tuangnya. Pasir diisi sampai penuh, kemudian setelah pasir nanti penuh, dilakukan hal yang sama adalah pemadatan pasir menggunakan kayu. Ini adalah langkah dari pemadatan pasir, kemudian diberi saluran untuk jalur cairan logam itu masuk menggunakan dari pipa. Kemudian setelah itu dibentuk dari jalur untuk cairan logam, dibuat cekung ke dalam. Setelah dari itu cetakan dibuka, kemudian mengambil cairan aluminium yang sudah dipanaskan hingga titik lebur pada suhu tertentu, kemudian cairan tersebut dituangkan ke dalam cetakan yang sudah dibentuk. Setelah itu benda kerja sudah jadi, kemudian lakukan pendinginan. Setelah dilakukan pendinginan, melakukan finishing, yaitu dengan memotong saluran jalur cairan logam masuk, kemudian melakukan pengikiran supaya benda kerja lebih halus dan lebih presisi. Setelah itu melakukan pengeboran dengan bor diameter 8 sebanyak 4 lubang. Adalah hasil dari pengecoran logam aluminium dengan bentuk clamp riser. Sekian dan terima kasih.